Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, apa kabar kalian di sana? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini bersama saya, Tirta Febran Meliana, mahasiswi program studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan satu ini yaitu pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Apa yang terbayang oleh kalian jika kalian mendengar istilah ekonomi? Apakah kalian membayangkan price termurah pada jasa transportasi seperti bus, kereta api, dan pesawat terbang? Bisa jadi kalian membayangkan sesuatu barang yang harganya murah. Ya, memang ekonomi kerap sekali disandingkan dengan sesuatu barang yang harganya murah atau terjangkau. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi itu? Yuk kita cari tahu. Secara etimologis, kata ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berasal dari rumah tangga dan nomos yang berasal dari aturan, kaidah, atau pengelolaan. Jadi, pengertian ekonomi secara sempit dan sederhana yaitu aturan-aturan, kaidah-kaidah, atau pengelolaan dalam suatu rumah tangga. Dalam perkembangannya, aliran ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dikenal dengan nama aliran atau mazhab ekonomi klasik, atau bisa disebut juga dengan aliran pertama dari ilmu ekonomi modern. Menurut Adam Smith, jika setiap orang diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dalam mencapai keinginan dan motif pribadinya, maka masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Nah, sekarang sudah paham kan pengertian dari ilmu ekonomi? Sekarang lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, sumber daya modal. Dan yang terakhir, sumber daya keahlian atau skill wirausaha. Faktor sumber daya alam adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta, baik secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam sudah tersedia di alam, tetapi masih harus digali terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya nih, seperti tanah, air, sinar matahari, dan barang-barang tambang. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Peran manusia dalam kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai pengguna dari hasil-hasil kegiatan ekonomi. Kelangkaan sumber daya manusia terdiri atas kelangkaan secara kuantitas dalam bentuk jumlahnya secara fisik dan kelangkaan secara kualitas dalam bentuk kemampuan pikirnya. Secara umum, sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya seperti guru dan dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya nih, seperti supir, pelayan toko, montir, dan pelukis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, buruh pabrik, dan pembantu rumah tangga. Faktor yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal adalah segala sarana yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Sumber daya modal bisa berbentuk uang dan berbentuk modal fisik. Contohnya gedung, peralatan, dan mesin-mesin. Secara umum, sumber daya modal berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu modal nyata dan modal lancar. Modal nyata atau modal konkret, yaitu modal yang berwujud atau dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, seperti uang, mesin produksi, dan kendaraan angkut. Sedangkan modal tidak nyata atau modal abstrak, yaitu modal yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya nih, seperti keterampilan, pengetahuan, dan jaringan informasi. Adapun dari segi manfaatnya, dalam proses produksi modal dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Yang pertama, modal tetap. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya seperti gedung. Yang kedua, modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contohnya seperti bahan baku. Lanjut ya ke faktor yang terakhir yaitu sumber daya keahlian atau skill wirausaha.
Sumber daya keahlian atau skill wirausaha adalah sumber daya manusia yang mampu atau memiliki keahlian mengelola ketiga sumber daya produksi lainnya, serta bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi. Secara umum, langkah-langkah seorang wirausaha meliputi 3 tahap, dimulai dari menemukan ide, kemudian menuangkannya ke dalam inovasi atau innovation, dan invensi atau invention, melalui penelitian dan pengembangan, research and development, sampai akhirnya menjadi barang atau produk yang siap dijual. Kelangkaan berbagai alat pemuas kebutuhan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, kemampuan manusia untuk mengelola alam yang terbatas. Yang ketiga, terjadinya perusakan alam oleh manusia. Dan yang terakhir, pertumbuhan kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan atau menemukan sumber-sumber alat pemuas kebutuhan yang baru. Nah, bagaimana? Sekarang sudah paham kan tentang penjelasan pengertian ilmu ekonomi hingga masalah ekonomi? Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan dan jawab soal ini ya. Sekian dari saya, selamat mengerjakan dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.